Bab 541. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Benar sekali, mantan kepala kabinet, Han Xiaoyao, adalah master tanpa S, yaitu, master Anda. Bayangan tua itu tersenyum tipis dan berkata, mantan master pavilion melangkah ke alam tertinggi lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian, dia hanya menyerahkan posisi Master Pavilion kepada Master Anda dan datang ke Gunung Wanjian di daerah terlarang untuk berlatih. Setelah mendengar deskripsi Ying Lao, Su Ling mengangguk sambil berpikir. Ayo pergi, jangan biarkan Master Pavilion tua menunggu terlalu lama, kata orang tua itu. Kemudian, bayangan tua berjalan ke puncak Gunung Wanjian. Su Ling mengikuti bayangan tua dan naik Gunung Wanjian bersama. Setelah memasuki Gunung Wanjian, Su Ling merasakan tekanan yang tak terlihat. Waktu Dayton dipaksakan pada tubuhnya, membuatnya bernapas dengan berat dan tergesa-gesa. Wajahnya sedikit berubah, sedikit pucat, dan wajahnya sangat jelek. Semua pemimpin pavilion Jianwang sebelumnya akan datang ke Gunung Wanjian setiap kali mereka melangkah ke wilayah tertinggi. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Gunung Wanjian ini telah menjadi tempat bagi para seniman bela diri di wilayah tertinggi untuk melangkah. Anda baru saja mencapai tingkat ganda wilayah Zhenwu. Anda benar-benar dapat menahan tekanan ini ketika Anda masuk ke sini. Tidak mudah bagi Anda untuk bertahan sekarang. Berjalan di jalan setapak Gunung Wanjian, Ying Lao sesekali melihat Su Ling. Melihat wajah Su Ling yang jelek, dia masih bersikeras dengan enggan. Ying Lao tidak dapat menahan tawa gembira. Dia tidak dapat menahan kegembiraan karena dia tidak melihat orang yang salah. Penampilan Su Ling benar-benar tidak mengecewakannya. Jika Anda berubah menjadi seniman bela diri Zhenwu biasa, apalagi datang ke sini, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di Gunung Wanjian. Lagi pula, di Gunung Wanjian, ada semua seniman bela diri di alam tertinggi. Ketika seniman bela diri dari alam lain datang ke sini, itu pasti seperti gunung besar yang menekan mereka dan mereka tidak dapat bergerak selangkah pun. Su Ling bisa bertahan di sini sampai sekarang, dan penampilannya memang patut dipuji. Hehe, tekanan ini benar-benar tak tertahankan. Su Ling tersenyum beberapa kali, wajahnya memucat dan berkata dengan suara yang dalam. Namun segera, Su Ling menggunakan pikirannya dan berkata kepada kucing hitam itu, Xiao Hei, suntikkan kekuatanmu ke dalam tubuhku. Bagus, meskipun kucing hitam itu sedikit malu-malu tentang orang kuat teratas di Gunung Wanjian, Su Ling membutuhkan bantuannya. Tentu saja, ia akan memilih untuk segera berdiri tanpa gentar. Saat berikutnya, kucing hitam itu menyuntikkan kekuatan ke dalam Su Ling. Momentum Su Ling melonjak puluhan kali lipat, dan ki gelap di tubuhnya bahkan lebih kuat dan mendominasi. Ia mengikutinya dari dekat, dia menjepit telapak tangannya dengan kedua tangan dan langsung menggunakan metode Kirin. Raungan, hanya terdengar beberapa raungan keras. Kemudian dia melihat seekor unicorn menyebarkan api di belakang tubuh Su Ling. Purgatory Kirin, keluar, Su Ling berteriak histeris. Dia mengorbankan api neraka yang membara di lautan Qi. Api hitam, seperti keluar dari neraka, langsung menempel pada tubuh unicorn yang memancarkan api panas. Unicorn besar, yang tergantung di belakang Su Ling, meraung liar dan terkejut. Pada saat ini, beberapa area terlarang yang gelap diterangi oleh api hitam yang melilit unicorn. Api hitam ini sangat menakutkan seperti api neraka. Melihat Su Lingxi memamerkan Purgatory Kirin dengan matanya sendiri, Ying Lao tetap di dekatnya, tercengang dan terkejut. Kekuatan yang begitu kuat, Su Ling hanyalah 2 kali lipat. Dari alam Zhenwu, sungguh luar biasa. Su Ling, kamu benar-benar telah mencapai puncak kultivasi metode Kirin. Kamu juga memiliki api bawah Purgatory. Namun, bukankah api bawah Purgatory ada di Akademi Danwu? Bayangan tua itu terkejut. Api neraka api penyucian awalnya ada di Akademi Danwu, tetapi diambil oleh Dan Wuchen. Aku Dan Wuchen, Su Ling berkata dengan samar, tampak sangat tenang. Apa? Mendengar ucapan itu, Ying tua terkejut bahwa Dan Wuchen, yang selalu dipanggil kakak senior oleh Su Ling, sebenarnya adalah Su Ling sendiri. Rahasianya, aku khawatir, sudah lama diketahui. Namun, Luo Shuang telah bersembunyi. Memikirkan hal ini, Ying tua merasa khawatir. Bakat Su Ling tampaknya telah melampaui harapannya. Dia tidak hanya memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, tetapi juga berlatih alkimia. Itu sangat mengerikan.
Ying Tua mengerutkan kening. Dia tidak hanya menatap Su Ling dalam-dalam, tetapi juga tersenyum dan berkata, Su Ling, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, atau bahkan mengejutkanku. Aku yakin pemimpin paviliun lama akan terkejut melihatmu. Murid itu pasti akan berlatih keras di daerah terlarang, berusaha untuk meninggalkan daerah terlarang sesegera mungkin, dan mencuci malu untuk paviliun Raja Pedang. Mata Su Ling tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia menatap Ying Lao dengan sangat serius dan berkata, ya, bayangan tua itu mengangguk puas. Harus dikatakan bahwa dia hanya berpikir bahwa Su Ling memiliki bakat yang kuat dalam seni bela diri. Di era seperti itu, dia memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi dan memulai seni bela diri tertinggi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Ling masih memiliki alkimia super, yang luar biasa. Dengan perlindungan kirin api penyucian, Su Ling mengikutinya dari dekat. Meskipun momentum di Gunung Wanjian kuat, itu dapat menindas seniman bela diri biasa. Tetapi pada saat ini, Su Ling jelas merasa bahwa rasa penindasan di sekitarnya telah banyak menghilang. Metode kirin memang layak menjadi metode harta karun binatang buas kuno. Bahkan penindasan Gunung Wanjian pun dapat dipatahkan. Sungguh luar biasa. Su Ling menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya. Tentu saja, metode kirin adalah metode harta karun. Metode ini akan menjadi lebih kuat dengan peningkatan kultivasi alammu. Aku menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhmu. Kultivasi alammu telah mencapai 5 tingkat alam Tianwu, dan kekuatanmu yang sebenarnya bahkan sebanding dengan prajurit alam Tianxiang tingkat rendah. Dikombinasikan dengan kekuatan fisikmu, rasa penindasan di sini benar-benar sulit memengaruhimu. Kucing hitam itu berbaring di lautan amarah Su Ling dan menjelaskan dengan sederhana. Begitu, Su Ling mengangguk jika dia berpikir. Namun saat berikutnya, Ying Lao, yang berjalan di depan Su Ling, tampak berwibawa dan tiba-tiba berkata, Su Ling, kita di sini. Paviliun Raja Pedang telah ada selama lebih dari 700 tahun dan memiliki 13 pemimpin paviliun. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dia adalah pemimpin paviliun Xiao Yao dan Master tanpa es. Su Ling tampak dingin dan menatap lurus ke depan. Saat ini, dia dan Ying Lao telah tiba di lereng Gunung Wanjian. Ada tebing Baizang yang tak terlihat di kaki gunung, dan langit gelap di atas kepala. Segera, dia terus bergerak maju, dan sebuah rumah pegunungan muncul di hadapan Su Ling. Saat ini, Su Ling berada di lereng Gunung Wanjian. Ying Tua mengulurkan tangannya, menunjuk ke rumah pegunungan di depan dan berkata, ada 13 rumah pegunungan di Gunung Wanjian, dan 13 kepala paviliun tinggal di sana masing-masing. Rumah pegunungan ini adalah tempat kepala paviliun Xiao Yao berada. Hah, Su Ling mengerutkan kening ketika dia mendengar uraian Ying Tua. Paviliun Raja Pedang telah ada selama bertahun-tahun, dan hanya ada 13 pemimpin paviliun. Tetapi sekarang, di Gunung Wanjian, ada 13 rumah pegunungan, yang mewakili 13 pemimpin kabinet. Apakah ke-13 pemimpin kabinet itu masih hidup? Melihat Su Ling terkejut, bayangan tua itu tersenyum pahit dan dengan cepat menjelaskan, hanya ada 6 dari 13 pemimpin paviliun yang masih hidup. Master tertinggi Wanjian adalah leluhur paviliun Jianwang dan pemimpin paviliun pertama. Dia telah lama jatuh, dan rumah gunungnya berada di puncak Gunung Wanjian. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki rumah gunung leluhur dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Su Ling terkejut dan berkata, penguasa tertinggi 10.000 pedang begitu kuat. Dia meninggalkan banyak hukum tertinggi, yang pasti ada di rumah gunung. Mengapa paviliun Raja Pedang tidak mendapatkannya? Su Ling, seperti yang kamu katakan, Wanjian tertinggi, sebagai leluhur, adalah orang terkuat dalam sejarah paviliun Raja Pedang. Dia berbasis di gunung tertinggi Gunung Wanjian, dan Gunung Wanjian ini terlalu tinggi untuk dilihat puncaknya. Tidak mudah untuk mendaki gunung tertinggi. Luo Wushuang telah mencoba, tetapi gagal mendaki gunung tertinggi. Karena saat kamu mendaki, tekanan pada tubuhmu akan berubah. Itu semakin besar dan besar. Bayangan tua itu mengerutkan kening dan menjelaskan. Yah, leluhur itu benar-benar kuat. Rasa penindasan yang tersisa di puncak gunung pasti 100 kali lebih kuat daripada di sini. Sangat sulit untuk mendaki. Su Ling mengangguk dan menyadari bahwa lokasi rumah gunung-gunung Wanjian sebenarnya diatur sesuai dengan kekuatan Tuan Paviliun. Pemimpin Paviliun Xiao Yao, yaitu Guru Luo Wushuang, baru berada di alam tertinggi selama lebih dari 10 tahun. Secara alami,
kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, rumah gunungnya hanya berada di tengah-tengah gunung. Dan para pemimpin kabinet yang lebih kuat lainnya berada di posisi yang lebih tinggi. Adapun Wan Jian tertinggi, sebagai leluhur paviliun Jianwang, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Dapat dimengerti bahwa dia berada di puncak Gunung Wanjian. Jika saja kita bisa naik ke puncak Gunung Wanjian dan memasuki rumah gunung milik Wanjian tertinggi. Di era seperti itu, Wanjian tertinggi pastilah orang kuat yang tak terkalahkan, dan keterampilan kultivasinya pasti sangat kuat. Jika kita dapat mengalahkan mereka dan menghidupkan kembali paviliun Raja Pedang, itu tidak akan sulit. Su Ling terkejut dan mendambakan tempat tertinggi di Gunung Wanjian. Dia berkata dengan suara yang dalam, kau benar, tapi sayang sekali. Sangat sulit untuk mencapai puncak Gunung Wanjian. Aku sudah mencoba, dan beberapa pemimpin kabinet lainnya juga mencoba, tetapi semuanya gagal. Sama seperti menara pedang paviliun Jianwang, tidak ada yang bisa naik ke lantai atas kecuali kau selama bertahun-tahun. Bayangan tua itu mengangguk, tetapi kemudian tersenyum pahit dan berkata, Su Ling, jangan tidak sabar. Aku yakin kau akan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak Gunung Wanjian di masa depan, tetapi itu jelas bukan sekarang. Kau harus segera meningkatkan level kultivasimu. Berkultivasi di area terlarang akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selama kau berlatih keras di area terlarang dan mendapat bimbingan dari beberapa leluhur, kekuatanmu akan tumbuh dengan cepat. Begitu, setelah mendengar bujukan Ying Lao, Su Ling tiba-tiba tahu dengan jelas dan memiliki tujuan yang lebih jelas. Demi membantu Su Ling mengatasi tekanan dari keluarga kerajaan, perguruan tinggi Danwu, dan Villa Fengbo, paviliun Jianwang nekat mengirim Su Ling ke daerah terlarang untuk berkultivasi. Tujuannya adalah berharap agar Su Ling bisa menjadi lebih kuat di daerah terlarang. Sayang, sekali jika Su Ling menyia-nyiakan waktu kultivasinya di daerah terlarang untuk mencoba mendaki Gunung Wanjian. Karena waktu tidak menunggu, paviliun Raja Pedang di luar masih menunggu Su Ling kembali dan membantu paviliun Raja Pedang menghapus rasa malu. Pergilah. Pemimpin paviliun Xiao Yao adalah guru Luo Wushuang, gurumu. Dia pasti akan membantu Luo Wushuang mengajarimu dengan baik. Ying tua tampak serius, menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata, setelah kamu mendapat persetujuan dari pemimpin paviliun Xiao Yao dan beberapa pemimpin paviliun lainnya, kamu dapat meninggalkan daerah terlarang. Apa yang akan kamu lakukan? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak hal di dunia luar. Kau tidak dapat menghadapinya hanya dengan jatuh tanpa embun beku. Bahkan jika ada paviliun tetua, kau mungkin tidak dapat menahannya. Tetapi jika ada aku, itu mungkin jauh lebih baik. Bagaimanapun, bahkan jika Kaisar Li kuat, mereka akan memberiku beberapa mie tipis. Mata bayangan tua itu menyala, ekspresinya sangat serius, dan dia berkata dengan sangat serius. Setelah mengatakan itu, Ying Lao berbalik dan melambaikan tangan. Kemudian dia berjalan menuju kaki Gunung Wanjian. Su Ling memperhatikan bayangan tua itu pergi. Setelah sosok bayangan tua itu benar-benar menghilang dari pandangan, Su Ling berjalan ke rumah gunung. Ada banyak batu kristal yang berharga dan cemerlang tertanam di rumah gunung itu. Batu kristal itu mengandung energi Xuan Qi yang sangat kuat, yang dapat mempertahankan pendaran cahaya dan menjaga Xuan Qi di rumah gunung pada konsentrasi tinggi. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasi seniman bela diri. Setelah Su Ling memasuki rumah gunung, dia merasa rileks dan bahagia untuk waktu yang lama, karena konsentrasi Xuan Qi di rumah gunung itu sangat tinggi, sedangkan konsentrasi Xuan Qi di luar rendah. Tidak diragukan lagi bahwa kecepatan kultivasi di rumah gunung akan sangat cepat. Ini dia, ketika Su Ling baru saja berjalan ke rumah gunung, dia mendengar suara yang sangat berat bergema di kedalaman rumah gunung sebelum dia menghembuskan 2 ki misterius. Su Ling tampak dingin dan dengan cepat menjawab, murid Su Ling, lihatlah gurumu. Yah, sebelum itu, Ying tua menyebutkanmu kepadaku berkali-kali. Kamu benar-benar hebat. Suara berat itu terdengar lagi. Saat berikutnya, di hadapan Su Ling, seorang lelaki tua dengan wajah abu-abu dan rambut putih muncul. Orang tua itu menahan diri dan sama sekali tidak tajam. Dia berjalan perlahan ke arah Su Ling. Meskipun dia sudah sangat tua, dia berjalan dengan mantap. Sesaat kemudian, orang tua itu datang ke Su Ling. Matanya menyala. Dia menatap Su Ling untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kamu telah keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Ya,
Suling mengangguk dan secara tidak sadar terkejut. Orang tua di depannya benar-benar luar biasa. Sekilas, aku bisa melihat bahwa dia telah keluar dari jalan iblis batas kuno. Di era seperti itu, apakah ada seniman bela diri lain yang berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno? Jika tidak, mengapa orang tua di depannya, pemimpin paviliun Xiao Yao, dapat dengan jelas menilai bahwa Suling berada di jalan dewa dan iblis batas kuno? Ya, kamu memang sangat hebat. Saat aku masih muda, aku beruntung pernah ke negara kuno Dayan. Ada banyak sekte besar dan keluarga kuno di negara kuno Dayan. Di antara kekuatan besar ini, ada beberapa putra surga yang disukai yang telah keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Aku jauh lebih rendah dari mereka. Pemimpin paviliun Xiao Yao tersenyum beberapa kali, menatap Suling dengan gembira dan berkata, sumber daya kekaisaran Lanxing terbatas, dan sumber daya internal paviliun Jianwang bahkan lebih miskin. Dalam hal ini, bagus bahwa kamu bisa keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Kamu tahu, hampir semua anak surga yang disukai di negara kuno Dayan ditumpuk secara paksa dengan menggunakan harta roh langit dan bumi, pengobatan harta karun tertinggi, dan metode harta karun tertinggi. Murid adalah tingkat kedua dari alam Zhenwu, jauh lebih rendah daripada para talenta top di negara kuno Dayan. Sekarang, murid datang ke daerah terlarang hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Mata Suling sangat tegas. Dia menatap pemimpin paviliun Xiao Yao dengan sangat serius dan berkata, tolong beri aku nasihat dan bantu aku. Setelah mendengar permintaan Suling yang mendesak, pemimpin paviliun Xiao Yao tiba-tiba menundukkan matanya dan berkata, anak Luo Wushuang itu baik. Merupakan kehormatan bagimu dan kesempatannya untuk memilihmu sebagai murid. Bagaimanapun, kamu seharusnya diajari olehnya, tetapi karena dia bersikeras mengirimmu ke daerah terlarang, aku akan mengajarimu. Terima kasih, Tuan. Suling berkata dengan penuh rasa terima kasih bahwa dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya, lalu meninggalkan daerah terlarang dan kembali ke paviliun Lanxing. Hehe, jangan khawatir. Terima kasih dulu. Kamu harus tahu bahwa ada 6 master paviliun di Gunung Wanjian ini. Kamu berkultivasi di rumah gunungku terlebih dahulu. Kecuali kultivasimu dapat dikenali olehku, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke rumah gunung berikutnya. Menurut persyaratan Luo Wushuang, jika kamu ingin meninggalkan daerah terlarang, kamu harus mendapatkan 6 paviliun kami persetujuan Tuhan. Pemimpin paviliun Xiao Yao tersenyum dan menatap Suling cukup lama. Ia bertanya, apakah kau siap? Suling menatap pemimpin paviliun Xiao Yao. Ia tahu bahwa kekuatan pemimpin paviliun Xiao Yao tidak terduga. Pasti sulit untuk mendapatkan persetujuan dari pemimpin paviliun Xiao Yao. Namun, Suling yakin bahwa ia dapat diakui oleh pemimpin paviliun Xiao Yao. Lagi pula, jika ia bahkan tidak dapat memperoleh pengakuan dari pemimpin paviliun Xiao Yao, bagaimana ia akan memengaruhi seni bela diri terkuat di masa depan? Bagaimana caranya menjadi pemuda tertinggi di era ini? Tatapan mata Suling tegas dan berkata dengan suara yang dalam, aku siap. Tidak peduli seberapa sulit yang kuhadapi, aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah menyerah. Hanya 3 hari setelah Suling memasuki daerah terlarang, situasi di ibu kota kekaisaran berubah. Akademi Danwu, Dekan Muling mengerutkan kening. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Semua pasukan utama siap bergerak. Mereka dikelilingi oleh paviliun Raja Pedang dan tampaknya melancarkan serangan yang ganas. Secara khusus, keluarga kerajaan telah meningkatkan jumlah prajurit yang berkeliaran, terutama di sekitar paviliun Raja Pedang. Begitu ada masalah di paviliun Raja Pedang, mereka akan melaporkannya ke polisi. Dalam kasus ini, paviliun Raja Pedang seperti dikepung dan diblokir, dan semua murid terperangkap di dalamnya. Presiden Muling memiliki hubungan yang baik dengan Han Xiaoyao. Untuk masalah yang dihadapi paviliun Jianwang, dia tahu bahwa bencana ini mungkin terkait dengan hidup dan mati paviliun Jianwang. San Changkong tampil buruk dalam persidangan mahasiswa baru ini dan dipenjara oleh Presiden Muling. Sangguan Lan terbunuh di 100.000 gunung dan menyebar ke keluarga Sangguan. Keluarga Sangguan menekan Akademi Danwu dan meminta Akademi Danwu untuk mencari tahu pembunuh Sangguan Lan. Pada saat ini, San Changkong yang sedang dipenjara tiba-tiba melompat keluar dan mengatakan bahwa orang yang membunuh Sangguan Lan adalah Suling, adik seperguruan Dan Wuchen. Setelah keluarga Sangguan mengetahui berita itu, mereka menjadi marah dan pergi ke paviliun Raja Pedang beberapa kali untuk meminta paviliun Raja Pedang menyerahkan Suling dan
membiarkan mereka menghukum mereka. Awalnya, para pejabat mengira tidak sulit bagi Paviliun Raja Pedang untuk menyerahkan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling telah menyinggung terlalu banyak kekuatan besar di ibu kota kekaisaran. Semua kekuatan besar datang keluar Paviliun Jianwang untuk memberikan tekanan pada Paviliun Jianwang dan memaksa Paviliun Jianwang untuk menyerahkan Su Ling. Namun, yang mengejutkan semua orang, Paviliun Jianwang tidak hanya tidak menyerahkan Su Ling, tetapi juga menutup Paviliun Jianwang secara langsung. Adapun pemimpin Paviliun Raja Pedang, dia tidak melihat orang luar, tetapi tetap tinggal di Paviliun Raja Pedang. Dalam 3 hari terakhir, semakin banyak seniman bela diri mengelilingi Paviliun Raja Pedang, mengumpulkan ribuan seniman bela diri, dan hampir semua pencapaian mereka berada di alam Zhenwu. Di antara mereka, ada Tianwu dan Jingwu, dan beberapa Tianxiang dan Jingwu muncul. Kekuatan perkasa ini datang ke Paviliun Raja Pedang hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk memaksa Paviliun Raja Pedang dan menyerahkan Su Ling dengan cepat. Presiden Muling tampak sangat berwibawa. Ia sedang berpikir apakah akan mengirim para seniman bela diri dari Akademi Danwu ke Paviliun Raja Pedang untuk memaksa Paviliun Raja Pedang menyerahkan Su Ling, atau tidak mematuhi tren umum dan mengirim seseorang untuk mendukung Paviliun Raja Pedang, seperti yang dikatakan San Changkong. Dan Suzy dan Huang Chengshan, 2 wakil presiden, juga tinggal di kamar Presiden Muling. Wakil Presiden San Changkong mengkhianati Akademi Danwu karena ia terlalu dekat dengan kekuatan keluarga tersebut. Presiden Muling telah lama mengambil keputusan. Setelah insiden Paviliun Jianwang, terlepas dari apakah Paviliun Jianwang hancur atau tidak, ia tidak akan lagi menoleransi San Changkong untuk terus tinggal di Akademi Danwu. Dan Suzy, sudah 3 hari. Apakah Anda tidak punya pandangan tentang masalah ini? Alis Presiden Muling terkunci rapat dan ekspresinya sangat berwibawa. Wajahnya yang keriput menyeka beberapa warna pekat dan bertanya, "Ini," dan Suzy ingin berhenti berbicara. Tapi itu tidak masalah. Dekan Muling berkata langsung. "Ya," dan Suzy mengangguk dan berkata, "Mungkin perguruan Danwu harus mendukung Paviliun Jianwang." Hah, mendengar ini, Presiden Muling langsung mengerutkan kening, tetapi segera, dia senang karena dia mendengar jawaban yang diinginkannya. Tetapi pada saat ini, Wakil Presiden Huang Chengshan juga berkata dengan dingin, "Dan Suzy, jika Sangguan Lan mati di tangan Su Ling seperti yang dikatakan San Changkong, bukankah bodoh bagimu untuk membiarkan perguruan Danwu mendukung Paviliun Jianwang?" Wakil Presiden Huang Chengshan, "Aku tahu bahwa Sangguan Lan adalah muridmu. Dia memiliki bakat yang kuat dalam seni bela diri. Jika kamu dapat melatihnya dengan hati-hati, dia pasti akan menjadi orang kuat dalam seni bela diri di masa depan. Tetapi dia sudah mati sekarang, bukan? Apakah kita akan kehilangan bakat top lainnya untuk orang yang sudah mati?" Dan Suzy tersenyum beberapa kali. Dia tidak bermaksud marah pada omelan Huang Chengshan, dan menjelaskan, "Su Ling adalah jenius Paviliun Jianwang. Bahkan jika dia terbunuh, itu hanya kerugian Paviliun Jianwang. Apa hubungannya dengan perguruan Danwu kita?" Huang Chengshan tertegun dan mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. "Hehe, kalau aku kasih tahu, Su Ling adalah Dan Wuchen." Dan Suzy berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak banyak orang di luar sana yang tahu rahasia ini." Apa? Mendengar ucapan itu, Huang Chengshan terkejut. Saat ini, dia mengerti mengapa Presiden Muling secara khusus memintanya untuk bernegosiasi dengan Dan Suzy hari ini, dan mengapa Presiden Muling begitu memperhatikan hidup dan mati Su Ling. Setelah sekian lama, Su Ling adalah Dan Wuchen. Jika Su Ling adalah Dan Wuchen, semua masalah sebelumnya akan dijelaskan dengan jelas. Huang Chengshan tertegun cukup lama. Meskipun Sangguan Lan adalah muridnya, dia adalah wakil presiden Akademi Danwu. Dalam arti tertentu, sebagai wakil presiden, dia harus mempertimbangkan kepentingan Akademi Danwu. Jika Su Ling benar-benar Dan Wuchen, itu berarti Su Ling adalah talenta terbaik Akademi Danwu, dan talentanya bahkan melampaui Sangguan Mi. Selain itu, Su Ling juga mengambil api neraka api penyucian Akademi Danwu. Memikirkan hal ini, Huang Chengshan langsung menarik napas. Namun dalam situasi ini, jika Akademi Danwu secara terbuka mendukung Paviliun Jianwang, itu sama saja dengan tidak mematuhi tren umum. Itu tidak hanya akan membuat iri para pejabat, tetapi juga membuat jengkel keluarga kerajaan. Apakah benar-benar pantas bagi seorang Dan Wuchen untuk menyinggung para pejabat tinggi, keluarga kerajaan, Villa Fengbo, dan sekte hantu mayat?
Huang Chengshan tampak sangat bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam. Sebagai wakil presiden Akademi Danwu, Huang Chengshan tahu bahwa diskusi hari ini kemungkinan besar akan terkait dengan arah Akademi Danwu selanjutnya. Sekali saja mengambil keputusan yang salah, perguruan tinggi Danwu kemungkinan besar akan hancur. Tidak bisa diukur dari layak atau tidaknya. Dan Suzy berkata langsung, kalau perguruan tinggi Danwu mengakui bakat Suling, dukunglah dia. Kalau tidak, tolak saja. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Paviliun Raja Pedang akan melawan. Sekalipun menyinggung banyak kekuatan, Paviliun Raja Pedang tidak akan menyerahkan Suling. Apakah sulit untuk mengatakan bahwa Paviliun Raja Pedang bodoh? Presiden Muling mengerutkan kening. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia adalah presiden perguruan tinggi Danwu. Banyak hal yang harus diputuskan olehnya. Lakukan saja seperti yang dikatakan Dan Suzy. Perguruan tinggi Danwu bersikap netral terhadap dunia luar. Tidak mendukung Paviliun Raja Pedang dan tidak mengirim seniman bela diri untuk menghancurkan Paviliun Raja Pedang. Dekan Muling berkata dengan lemah. Huang Chengshan menatap Presiden Muling lama sekali. Dia tahu bahwa keputusan Presiden Muling tampak netral. Sebenarnya, dia tetap mendukung Paviliun Jianwang. Tahukah kamu? Sekarang seluruh ibu kota kekaisaran dan pasukan utama mengepung Paviliun Raja Pedang, tetapi Akademi Danwu, sebagai kekuatan besar, memilih netral, yang mengirimkan sinyal ke dunia luar bahwa Akademi Danwu tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Netralitas terkadang merupakan semacam dukungan. Jika perlu, cobalah untuk menyelamatkan nyawa Suling. Lakukan, Presiden Muling mendesah tak berdaya. Suling menyinggung terlalu banyak orang. Menurut mata-mata Akademi Danwu, seniman bela diri dari Sekte Hantu Mayat juga telah memasuki ibu kota kekaisaran. Mereka harus melancarkan serangan umum ke Paviliun Raja Pedang dan bersiap untuk menghancurkan seluruh Paviliun Raja Pedang dalam satu gerakan. Semua ini karena Suling. Ya, Huang Chengshan hanyalah wakil presiden. Dia mewakili keinginan perguruan tinggi Danwu dan tidak akan mengkhianati Presiden Muling. Inilah perbedaan terbesar antara dia dan San Changkong. Sekarang Presiden Muling telah membuat keputusan, Huang Chengshan akan mengikutinya. Dan Suzy, kamu juga ikut denganku. Kamu mewakili keinginan perguruan tinggi Danwu. Bagaimana melakukannya terserah kamu. Dekan Muling melirik Dan Suzy dan berkata dengan lemah. Ya, Dekan. Tatapan mata Dan Suzy sangat tegas, dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Han Xiaowen, sebagai murid dalam dan murid pertama, tentu tahu situasi terkini Paviliun Jianwang. Dalam beberapa hari terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi. Pertama, Kaisar Li mengirim Adipati Li untuk mengalahkan Suling. Kemudian, pemimpin seni bela diri keluarga Sangguan datang untuk meminta Suling, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah Master Paviliun tanpa embun beku. Segera setelah itu, Sekte Hantu Mayat mengirim perang ke Paviliun Raja Pedang. Para prajurit Villa Fengbo juga terus-menerus mengalami gesekan sengit dengan para prajurit Paviliun Raja Pedang. Semua ini tampaknya telah direncanakan sebelumnya, seolah-olah badai akan datang. Han Xiao bertanya, berbaring di tempat tidur, memikirkan masalah-masalah ini. Dia telah berada di Paviliun Raja Pedang selama beberapa tahun dan telah lama menganggap Paviliun Raja Pedang sebagai keluarga. Jika Paviliun Raja Pedang benar-benar menghadapi masalah, dia harus berdiri di sisi Paviliun Raja Pedang dan hidup dan mati untuk Paviliun Raja Pedang. Suling yang harus disalahkan atas semua ini, tetapi dia telah menjadi pengecut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Han Xiao bertanya pada Leng Ham dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah 3 hari terakhir, tetapi Suling masih tidak berdiri dan bahkan tidak mengatakan apapun. Ini bukan pengecut. Apa lagi yang bisa terjadi? Ketika aku ingin membunuhmu, kamu menunjukkan keberanian yang besar, tetapi sekarang kamu telah menjadi pengecut. Sungguh tidak tahu terima kasih membiarkan pemimpin kabinet menghadapi tekanan ini. Han Xiao bertanya, menyeka beberapa warna tidak senang di bagian bawah matanya, tiba-tiba berdiri dari tempat tidur dan berkata, tidak, aku harus menemukannya. Dalam beberapa hari terakhir, Suling tampaknya menghilang sepenuhnya. Dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Han Xiaowen mengenakan pakaiannya, prestasinya mencapai 9 puncak alam Zhenwu, dan bahkan setengah dari kakinya telah melangkah ke alam Tianwu. Suling telah berjanji kepadanya bahwa dia akan mengajarinya hukum tertinggi untuk membantunya menerobos Tianwu. Tetapi sekarang, Suling menghilang, dan dia tidak melihat hukum tertinggi.
Setelah memikirkan ini, Han Xiao bertanya dan menggelengkan kepalanya. Su Ling benar-benar mengingkari janjinya. Sambil mengenakan pakaian, aku memikirkan masalah-masalah ini. Sesaat kemudian, Han Xiao meminta untuk mengenakan pakaiannya dan merapikan pakaiannya. Dia bersiap untuk meninggalkan ruangan dan pergi keluar untuk mencari si pengecut Su Ling dan melihat kapan si pengecut itu bersembunyi. Namun, sebelum Han Xiaowen melangkah beberapa langkah, Wang Huan mendorong pintu kamarnya dan berkata, menurut janji Su Ling, dia belum kembali selama 3 hari. Aku akan mengajarimu hukum tertinggi. Petik 2. Kemana dia pergi? 3 kata, hukum tertinggi, tidak menarik pertanyaan Han Xiao. Dengan kata lain, Han Xiao bertanya kemana Su Ling pergi. Dia tidak memberitahuku. Sebelum dia pergi, dia hanya mengatakan bahwa jika dia tidak kembali dalam 3 hari, aku akan mewariskan dharma tertinggi kepadamu atas namanya. Wang Huan mengerutkan kening. Dia tidak menyukai pertanyaan Han Xiao, karena karakter Han Xiao bias dan ekstrim. Dia ingin membunuh Su Ling sebelumnya. Namun, Su Ling, untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, memutuskan untuk membantu Han Xiaowen, setidaknya untuk membantu Han Xiaowen meningkatkan kultivasi alamnya ke alam Tianwu. Wang Huan adalah teman Su Ling atau bahkan saudara laki-lakinya. Karena Su Ling memerintahkannya untuk melakukannya, dia akan melakukannya bahkan jika dia tidak menyukai Han Xiao lagi. Hehe, dia benar-benar pandai pergi. Paviliun Jianwang menghadapi situasi ini sepenuhnya karena dia, tetapi lebih baik dia pergi langsung. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mengapa? Apakah dia tidak akan kembali? Han Xiao bertanya dan tersenyum beberapa kali. Dia tampak sangat tidak puas dengan latihan Su Ling, dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Wang Huan mengerutkan kening. Han Xiao bertanya, sungguh menyebalkan. Lupakan saja, aku tidak peduli padanya. Dharma tertinggi apa yang akan kau ajarkan padaku? Kudengar dia memperoleh formula Dewa Jiulong yang dikultivasikan oleh Pangeran Agung. Kekuatannya tak terbatas. Bukankah formula Dewa Jiulong yang akan diajarkan kepadaku kali ini? Han Xiao bertanya, menggelengkan kepalanya, menyeka beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya, dan bertanya. Itu bukan formula Dewa 9 Naga. Itu adalah hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur 10.000 pedang dan Mahaguru 10.000 pedang di Paviliun Raja Pedang. Wang Huan berkata, namanya kedengarannya bagus. Itu seharusnya cocok untukku. Han Xiao bertanya, tersenyum, menatap Wang Huan untuk waktu yang lama, dan berkata, sepertinya kau tidak begitu menyukaiku. Tetapi juga, aku sangat ingin membunuh Su Ling. Kau tidak menyukaiku, dan kau harus menyukainya. Aku suka melihat ekspresi tak berdaya orang-orang yang ingin membunuhku tetapi tidak berani membunuhku. Kau, mata Wang Huan tiba-tiba tenggelam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Han Xiao dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya akan menggunakan jurus ini sekali. Itu tergantung pada bakat bela dirimu sendiri. Melihat sikap Han Xiao yang meremehkan, Wang Huan merasa lelah dengan pertanyaan Han Xiao dari dalam hatinya, tetapi menurut kata-kata Su Ling, dia sepenuhnya menampilkan teknik pedang Wan Jian Guizong, dan memberitahu Han Xiao tentang formula pedang. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, setengah hari berlalu. Wang Huan memberitahu Han Xiao semua jurus dan formula pedang. Wang Huan menyimpan pedang tanpa bayangan itu dan bertanya pada Han Xiao, aku sudah mengajarkanmu segalanya, seberapa banyak yang dapat kamu pahami tergantung pada keterampilan pribadimu. Aku akan pergi dulu. Ya, Han Xiao bertanya dan mengangguk. Dalam benaknya, dia telah menuliskan semuanya. Dari gerakan hingga jurus pedang hingga tindakan pencegahan, Han Xiao mengingat dengan tepat apa yang dimintanya. Han Xiaowen berulang kali memikirkan gerakan dan jurus pedang itu dalam benaknya. Secara bertahap, gambaran orang-orang yang menggunakan keterampilan pedang mereka muncul di benak Han Xiaowen. Itu layak menjadi hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh leluhur Wan Jian. Itu benar-benar kuat. Han Xiao bertanya, matanya tegas dan acuh tak acuh di dalam hatinya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa obat berharga dari lengannya, mengisinya ke dalam mulut, mulai mengalirkan ki misterius di tubuhnya, dan mengubah telapak tangannya menjadi pedang panjang untuk mengembangkan teknik pedang. Gambar-gambar muncul di benaknya. Menurut gambar-gambar dalam benaknya, dia mengembangkan gerakan pedang dengan sempurna. Pertama, ki gelap dalam tubuh berevolusi menjadi ki pedang, dan kemudian ki pedang dipadatkan di sekitar tubuh untuk membentuk potensi pedang.
Han Xiao bertanya. Dia menunjukkan setiap gerakan dengan akurat. Segera, di sekitar tubuhnya, ada momentum pedang yang kuat dan mendominasi. Han Xiaowen tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan pedang yang terkondensasi di sekitar tubuhnya semakin kuat dan kuat. Kultivasi alamnya mencapai 9 puncak alam Zhenwu. Pada saat itu, ia mengembangkan metode tertinggi 10.000 pedang hingga ekstrim, dan semakin banyak kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuh Han Xiaowen. Dengan obat berharga yang ditelan sebelumnya, Han Xiaowen merasakan otot dan tulangnya membengkak, seperti penuh kekuatan, dan ki misterius yang dilepaskannya secara bertahap berevolusi dan terbentuk. Ki misterius itu hadir, hancurkan lingkungan. Han Xiao bertanya, matanya menjadi suram. Ekspresinya sangat bermartabat, dan dia berteriak keras. Pada saat itu, kekuatan yang melonjak meledak ke dalam tubuh Han Xiaowen, dan ki misterius yang dilepaskan oleh Han Xiaowen menyadari materialisasi. Bang! Ki gelap di tubuhnya gelisah. Han Xiao bertanya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sepasang sayap es dan salju tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya. Sayap Xuan Qi akhirnya menembus alam Tianwu. Han Xiao bertanya, menyeka beberapa warna gembira di bagian bawah matanya, dan berkata dengan gembira, aku akan keluar untuk mencoba kekuatanku saat ini. Daerah terlarang, Gunung Wanjian. Su Ling telah berlatih selama 3 hari di Gunung Wanjian yang menjulang tinggi ini bersama pemimpin Paviliun Xiaoyao. Selama 3 hari ini, pemimpin Paviliun Xiaoyao berulang kali menggunakan bambu untuk menyerang Su Ling kapan saja dan di mana saja untuk melatih kemampuan reaksi Su Ling. Dalam proses ini, Su Ling dipukul puluhan ribu kali. Karena pemimpin Paviliun Xiaoyao akan memukul Su Ling dengan bambu dari pagi hingga malam, bahkan saat Su Ling memejamkan mata dan menyegarkan diri. Dalam kasus ini, tak lama kemudian, lengan dan kaki Su Ling dipukuli hingga hitam dan biru, dan ada beberapa bekas luka setelah pemukulan bambu di wajah Zhang Jiangxiu milik Su Ling. Sakit. Selain itu, ada air terjun yang mengalir di kaki Gunung Wanjian di daerah terlarang. Air terjun ini mengalir turun dari puncak gunung, yang tingginya 10.000 kaki. Mengalir deras dan menghantam tanah dengan keras, memecahkan bebatuan di tanah. Ketika Su Ling melihat air terjun itu untuk pertama kalinya, dia merasakan sensasi di hatinya. Karena ketika Anda melihat air terjun ini dari tanah, Anda bahkan tidak dapat melihat dari mana asal air terjun itu. Anda hanya dapat mendengar suara air yang bergemuruh, seperti guntur. Melihat air terjun yang begitu besar, Su Ling terkejut. Dia menatap air terjun itu dengan saksama, lalu menatap Master Paviliun Xiaoyao di sampingnya dan bertanya, Tuan, apakah Anda membawa saya ke sini untuk membiarkan saya menikmati gaya air terjun di area terlarang? Tidak. Pemimpin Paviliun Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Dalam 3 hari ini, penampilan Su Ling memang patut dipuji. Secara khusus, Su Ling berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno. Ini berarti bahwa Su Ling memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri dan kekuatan fisik yang kuat. Selama Su Ling bekerja keras, masa depannya tidak akan terbatas. Namun, Su Ling tidak cukup kuat di dunia luar, yang secara langsung menyebabkan kemajuan Su Ling yang lambat. Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Paviliun Xiaoyao telah memukuli Su Ling dengan bambu untuk melatih kemampuan reaksinya. Meskipun Su Ling adalah pedang berjalan, Su Ling mengkhususkan diri dalam anggar. Jika reaksinya tidak cukup cepat, dia akan dengan mudah dibunuh oleh praktisi pedang lainnya. Sekarang, penguasa Paviliun Xiaoyao membawa Su Ling ke air terjun ini. Tentu saja, tujuannya bukan untuk membiarkan Su Ling menikmati pemandangan. Tuan, mengapa Anda membawa saya ke sini? Su Ling menatap air terjun yang menderu di depannya dan berkata dengan heran. Pergilah ke dasar air terjun dan biarkan air yang mengalir dari air terjun itu membasahi tubuhmu. Kemudian cabut pedangmu dan tebaskan pedangmu di air terjun itu. Ketika kamu dapat memotong air terjun itu, kamu akan dikenali olehku. Pemimpin Paviliun Xiaoyao berkata dengan enteng. Di daerah terlarang dan Gunung Wanjian ini, ada 6 pemimpin kabinet yang masih hidup, dan ke-6 pemimpin kabinet ini masing-masing melatih karakteristik tertentu Su Ling. Misalnya, pemimpin Paviliun Xiaoyao hanya bertanggung jawab untuk melatih reaksi Su Ling, ketahanan terhadap tekanan, kekuatan lengan, dan kekuatan tebasan memegang pedang. Mengenai peningkatan kultivasi alam, ini bukanlah tanggung jawab utama Paviliun Xiaoyao. Salah satu dari 6 pemimpin paviliun akan bertanggung jawab untuk meningkatkan alam Su Ling. Sebelum meningkatkan alam,
semua karakteristik tubuh Su Ling harus ditempa hingga ekstrim. Jelas, intensitas latihan Su Ling di dunia luar masih jauh dari cukup. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin paviliun Xiaoyao, Su Ling tercengang dan tampak bingung. Di bawah air terjun, Tuan, apakah Anda serius? Air terjun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki. Dari tempat yang begitu tinggi, air yang mengalir deras sekuat bukit. Meskipun kekuatan fisik Su Ling cukup kuat untuk berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, tidak bisakah dia bermain seperti ini? Sungguh orang yang sudah mati. Su Ling segera menghirup udara dingin, tampak sangat berwibawa, dan segera menyeka beberapa warna tegas di bagian bawah matanya. Dia menatap pemimpin paviliun Xiaoyao dengan sangat serius dan berkata, "Tuan, jangan bercanda dengan para murid. Para murid sama sekali tidak bisa melakukannya." Namun, sebelum Su Ling selesai berbicara, kepala paviliun Xiaoyao tiba-tiba menundukkan matanya, meraih pakaian Su Ling dan melemparkan Su Ling ke bawah air terjun. Boom! Suara keras. Dalam seluruh proses itu, Su Ling bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia terlempar ke bawah air terjun. Air yang deras dan deras turun dari langit, menghantam Su Ling dengan keras, dan langsung menghantam Su Ling ke kolam di bawah air terjun. "Sekarang, kamu segera keluar dari kolam, dan kemudian berdiri di bawah air terjun untuk menahan tekanan besar yang dibawa oleh air yang mengalir deras. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan." Melihat Su Ling melarikan diri, pemimpin paviliun Xiaoyao marah dan berteriak keras. Seketika, tangan kanan tuan paviliun Xiaoyao tiba-tiba terkejut, dan bambu yang dipegangnya dipukul dengan keras di kolam di bawah air terjun. Boom! Bambu ramping itu dipukul di permukaan air kolam oleh tuan paviliun Xiaoyao. Setelah beberapa saat, saya melihat celah di kolam yang ditarik oleh tuan paviliun Xiaoyao. Air di kolam langsung terpisah di sepanjang celah itu. Melalui celah itu, saya samar-samar dapat melihat tepi dan sudut batu yang dipoles di kolam. Su Ling terseret arus dan jatuh ke dalam kolam. Namun, dia tidak menyangka. Sebelum dia sempat beristirahat sejenak di kolam, dia melihat sebatang bambu ramping menghantam tubuhnya dengan keras. "Tuan, aku tahu aku salah." Raut wajah Su Ling berubah drastis dan buru-buru keluar dari kolam. Pada saat ini, pemimpin paviliun Xiaoyao mendengus dingin, mengeluarkan bambu di tangannya dan memukulkannya ke pantat Su Ling. Dia hanya mendengar suara dentuman keras. Bambu itu langsung mengenai pantat Su Ling dan meninggalkan bekas darah yang jelas. Su Ling menelan ludah, berteriak keras, dan langsung berlari ke dasar air terjun. Air yang deras dan bergolak itu mengguyurnya. Boom! Arusnya sangat deras, beratnya 10.000 kilogram. Itu seperti batu besar yang menghantam tubuh Su Ling. Untuk sesaat, Su Ling tidak tahan. Seluruh tubuhnya langsung terbanting ke tanah. Wajah Jiang Xiu dekat dengan batu di bawah air terjun, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Betapa derasnya tekanan air, mengerikan. Su Ling tidak berdaya. Air terjun itu setinggi 10.000 kaki. Airnya jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Kekuatannya lebih dari 10.000 kilogram, yang tidak tertahankan. Berdiri, pemimpin paviliun Xiaoyao mengerutkan kening, menyeka beberapa warna tidak senang di bagian bawah matanya, dan berteriak dengan marah, "Kalau tidak, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada bambu di tanganku." Su Ling belum pernah bertemu dengan guru yang begitu ketat. Bahkan, kucing hitam itu tidak pernah membiarkan Su Ling berlatih seperti ini, yang melampaui batas fisiknya. Begitu, Su Ling tersenyum tak berdaya. Di bawah tekanan air yang sangat besar, dia dapat dengan jelas mendengar otot dan tulang di tubuhnya berbunyi terus-menerus. Tulang-tulangnya hampir runtuh di bawah tekanan seperti itu. Su Ling tidak ragu bahwa jika dia tidak berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, aku khawatir semua otot dan tulangnya akan patah. Pada saat ini, Su Ling, yang berbaring di atas batu di bawah air terjun, memaksakan lengannya di tanah untuk menopang seluruh tubuhnya. Dia mencoba berdiri. "Bangun!" Su Ling berteriak, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Untuk sesaat, Su Ling melepaskan semua ki misterius di tubuhnya, dan hantu kilin muncul di belakangnya. Namun, pada saat ini, pemimpin paviliun Xiaoyao tiba-tiba menggoyangkan tangan kanannya dan memukul bambu di tangannya pada hantu kilin di belakang Su Ling. Dengan suara, pop, hantu kilin langsung hancur oleh bambu. Su Ling, yang hanya ingin berdiri sesuai dengan metode harta karun kirin,
jatuh ke tanah lagi dengan suara bang, dan bahkan seluruh wajahnya menempel di batu. Jangan gunakan sihir, jangan gunakan ki misterius, andalkan saja kekuatanmu untuk menopang dirimu sendiri. Nanti, saat kau menggunakan pedang panjang untuk memotong air terjun, jangan gunakan ki misterius di tubuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Pemimpin paviliun Xiao Yao berkata dengan suara yang dalam bahwa dia sangat ketat dengan Su Ling dan tidak akan membiarkan Su Ling beruntung. Begitu, mata Su Ling penuh dengan darah. Tekanan yang dibawa oleh air terjun membuat otot dan tulangnya bergetar terus-menerus. Tulangnya hampir runtuh dan retak. Itu sangat tidak nyaman, tetapi dia tetap bersikeras, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengolah seni bela diri. Baiklah, kau mengerti. Jika kau bahkan tidak bisa mendapatkan persetujuanku, kau tidak akan ingin meninggalkan tempat ini seumur hidupmu. Pemimpin paviliun Xiao Yao mengangguk, menemukan batu di mana-mana, duduk dan memperhatikan Su Ling berbaring di bawah air terjun. Su Ling terus berusaha berdiri, dan kemudian terhantam ke tanah oleh air. Berkali-kali, Su Ling dengan enggan berdiri. Waktu berlalu dari menit ke detik. 2 hari kemudian, setelah puluhan ribu kali mencoba, Su Ling berdiri tegak dengan kaki gemetar dan dipaksa berdiri di bawah air terjun. Akhirnya berhasil. Air deras mengguyur tubuh Su Ling, tetapi Su Ling hampir tidak terpengaruh, tetapi kakinya gemetar, dan dia dapat menahan tekanan yang sangat besar. Cabut pedangmu dan potong air terjun itu sampai terbelah. Pemimpin paviliun Xiao Yao menyeka beberapa kejutan di bagian bawah matanya dan berteriak. Melihat bahwa Su Ling dapat menahan tekanan yang begitu besar hanya dalam 2 hari, pemimpin paviliun Xiao Yao terkejut. Anda tahu, butuh waktu sebulan penuh baginya untuk beradaptasi dengan tekanan air yang begitu besar ketika dia memasuki area terlarang untuk berlatih. Bagus, Su Ling mengangguk. Dia mengeluarkan pedang Tian Huang. Menurut Master Paviliun Xiao Yao, dia tidak menggunakan Xuan Qi, tetapi hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk memotong air terjun. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang. Pedang Tian Huang yang tajam menghantam air terjun dan memisahkannya. Namun segera, air terjun terus mengalir tanpa jejak patah. Su Ling bahkan mulai ragu apakah dia dapat memotong air terjun itu dengan pedang. Namun, tepat ketika Su Ling curiga, pemimpin paviliun Xiao Yao tiba-tiba memotong bambu di tangannya hingga jatuh ke air terjun yang jatuh dari ketinggian. Dengarkan saja suara, zila, air terjun itu terputus dan terbelah dalam sekejap. Adegan ini seperti memotong brokat dengan gunting tajam di atas brokat. Sangat mengejutkan. Baru setelah pemimpin paviliun Xiao Yao mengambil kembali bambu di tangannya, air terjun itu berhenti sejenak dan terus mengalir, tetapi pada saat itu, air terjun itu memang terpotong dan terbelah bambu hijau. Air terjun yang jatuh pada jarak 10.000 kaki dan tekanan air seberat puluhan ribu kilogram, dipotong oleh bambu dalam sekejap. Kekuatan yang terkandung dalam bambu ini benar-benar mengejutkan. Su Ling berdiri di bawah air terjun dan tercengang. Meskipun dia telah mencapai 9 puncak surga di kehidupan sebelumnya, Su Ling tidak pernah berlatih dengan cara ini. Oleh karena itu, Su Ling tahu bahwa meskipun dia memiliki level tinggi di kehidupan sebelumnya, dia mungkin tidak jauh lebih kuat dari pemimpin paviliun Xiao Yao dalam hal ilmu pedang. Begitu, mata Su Ling tegas dan menahan pikirannya. Dia tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat mencurahkan seluruh waktunya untuk mengasah ilmu pedangnya. Terkadang, ilmu pedang tidak perlu menggunakan Xuan Qi. Sama seperti pemimpin paviliun Xiao Yao, tidak ada gunanya menggunakan bambu sebagai pedang untuk memotong air terjun secara langsung. Ketika saya masih muda, saya menggunakan bambu untuk memotong bukit, gletser, dan sungai. Sekarang saya menggunakan bambu ini. Mengapa sulit untuk memotong air terjun? Pemimpin paviliun Xiao Yao tampak sangat serius. Dia menatap Su Ling yang sedang berdiri di bawah air terjun untuk menahan tekanan air dan berkata, "Jika kamu bahkan tidak bisa memotong air terjun, kamu akan mengecewakanku." Mendengar ucapan itu, hati Su Ling bergetar. Meskipun alam penguasa paviliun Xiao Yao belum mencapai surga tertinggi, pemahamannya tentang pedang mungkin tidak lebih buruk dari kehidupan Su Ling sebelumnya. "Aku akan mencoba yang terbaik." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara yang kental. Kemudian, Su Ling mengangkat pedang Tian Huang di tangannya, dan tanpa menggunakan sedikit pun Xuan Qi, dia memotong pedang panjang di tangannya ke arah air terjun. Air terjun jatuh dari ketinggian yang luar biasa dan aliran air yang agung mengalir deras dan menghantam tubuh Su Ling,
menghancurkan otot dan tulang Su Ling dengan raungan, dan tulang-tulangnya hampir retak. Ini adalah pendinginan otot dan tulang Su Ling yang terkuat, yang jauh lebih kuat daripada menggunakan obat-obatan yang berharga. Satu pedang, pedang lainnya. Kecepatan pedang Su Ling semakin cepat dan semakin cepat, seperti mati rasa. Saat ini, di matanya, hanya ada pedang, hanya air terjun. Dia ingin memotong air terjun itu dengan pedang. Han Xiaowen tidak tahu bahwa Su Ling sedang berlatih di daerah terlarang dan Gunung Wanjian. Dia telah menerobos alam Tianwu selama 2 hari. Dalam 2 hari ini, dia berulang kali menemukan bahwa Wanjian termasuk dalam hukum tertinggi, mengunyah makna mendalam dari hukum tertinggi, dan mencoba untuk benar-benar memahami hukum tertinggi. Setelah mengasah di alam liar untuk waktu yang lama, Han Xiao bertanya, pedang panjang di tangannya semakin tajam dan berlumuran darah. Ho, tepat setelah membunuh monster tingkat tinggi, Han Xiaowen menarik napas dalam-dalam dan berkata, hukum tertinggi yang diajarkan Wang Huan kepadaku benar-benar kuat. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menghadapi monster kelas 2, aku seharusnya tidak terkalahkan. Kekuatan wilayah Tianwu benar-benar luar biasa. Aku yakin aku bisa mengalahkan Su Ling sekarang. Ya, bahkan sekarang, Han Xiaowen masih memikirkan Su Ling, tetapi dia tidak lagi mencoba membunuh Su Ling, tetapi mengalahkan Su Ling. Han Xiao tahu bahwa bakat bela diri Su Ling benar-benar kuat. Dia malu pada dirinya sendiri. Tetapi dia sangat yakin bahwa selama dia bekerja keras, dia akan dapat menutupi kesenjangan bakat dan mengejar Su Ling. Tentu saja, Han Xiaowen tidak mengetahui kultivasi Su Ling di daerah terlarang dan Gunung Wanjian. Kalau tidak, dia pasti akan menyadari bahwa tidak hanya ada kesenjangan bakat, tetapi juga kesenjangan metode kultivasi dan upaya antara dia dan Su Ling. Kesenjangan ini hanya akan membuatnya semakin jauh dari Su Ling sampai suatu hari, dia tidak dapat mengejar Su Ling. Su Ling tidak hanya memiliki bakat bela diri, tetapi juga bakat dan bakat pola arai. Selain bakat, yang terpenting adalah bahwa upaya dan keringat Su Ling untuk kultivasi jauh dari sebanding dengan seniman bela diri lainnya. Oleh karena itu, Han Xiaowen yakin bahwa ia dapat mengalahkan Su Ling, yang merupakan semacam kepercayaan diri mistis. Han Xiaowen telah berlatih di hutan belantara selama 2 hari dan memburu banyak monster dan memperoleh banyak hal. Ia membawa banyak obat berharga bersamanya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Bagaimanapun, ia baru saja melangkah ke wilayah Tianwu. Ia khawatir tentang kecelakaan karena konsumsi Xuan Qi yang berlebihan. Setelah 2 hari mengasah, saya telah mengkonsolidasikan kekuatan saya di wilayah Tianwu. Meskipun ini hanya tahap awal wilayah Tianwu, bahkan jika saya menghadapi 2 kali lipat wilayah Tianwu, saya harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Han Xiao bertanya, matanya tegas dan tak tertandingi. Ia memiliki dharma tertinggi dan kekuatannya lebih kuat daripada mereka yang berada di wilayah Tianwu biasa. Meskipun dia tidak memiliki suangu di tubuhnya, yang jauh lebih sedikit daripada mereka yang terlahir kuat, dia masih jauh lebih kuat daripada banyak seniman bela diri. Bagaimanapun, seniman bela diri dengan tulang gelap adalah kesayangan dewa dan sangat kuat sejak lahir. Sudah waktunya untuk kembali ke Paviliun Raja Pedang. Sekarang, Paviliun Raja Pedang membutuhkanku. Aku telah melangkah ke wilayah Tianwu dan pasti bisa berdiri sendiri. Han Xiao bertanya dan berbisik di dalam hatinya. Kemudian dia siap untuk kembali ke Paviliun Raja Pedang. Setelah memasuki wilayah Tianwu, Han Xiao bertanya apakah dia bisa menggunakan Xuan Qi untuk mengumpulkan sayap es dan saljunya dan meninggalkan hutan belantara. Namun, sebelum Han Xiaowen melebarkan sayapnya di belakangnya, sesosok perlahan muncul di garis pandang Han Xiaowen. Han Xiao tertegun ketika dia bertanya. Dia bingung. Dia mengerutkan kening tanpa sadar. Matanya suram dan menatap sosok itu dengan dingin. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu muncul di sini? Apakah kamu telah melangkah ke Tianwu? Sosok itu tidak menanggapi pertanyaan Han Xiao. Sosok itu tampak sangat tampan. Sepasang alis dan mata sangat ilahi. Dia menatap Han Xiao dan bertanya. Ya, Han Xiao sangat percaya diri dan berkata dengan suara yang dalam, kamu belum menjawab pertanyaanku. Tidak perlu menjawab, sosok itu berbisik, menyeka beberapa senyum di wajahnya, dan berkata, bagaimanapun juga, aku di sini untuk membunuhmu. Sebentar lagi, kamu akan mati. Hah, mendengar ucapan itu, Han Xiao tertegun dan berkata dengan heran, aku seharusnya tidak menyinggungmu. Ya,
Tetapi Suling membunuh saudaraku. Aku tidak tahu kemana dia pergi sekarang. Aku hanya bisa memburu para siswa Paviliun Jianwang dan mencoba memaksa Suling keluar sesegera mungkin. Jika kamu benar-benar marah, tolong lawan sebisa mungkin. Sosok itu berkata perlahan. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah kematian Sangguan. Saat ini, dia sangat tenang, dengan senyum di wajahnya. Tampaknya dia tidak memperhatikan Han Xiaowen sejak awal. Meskipun Han Xiaowen melangkah ke wilayah Tianwu, dia tetap tidak peduli, seolah-olah Han Xiaowen tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Meskipun kamu adalah orang pertama dalam daftar pertempuran Zhenwu, bagaimanapun juga, kamu hanya 9. Puncak wilayah Zhenwu, dan aku berada di hari-hari awal wilayah Tianwu. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Han Xiao bertanya, sedikit mengernyit, menyeka beberapa warna suram di bagian bawah matanya, dan bertanya. Tidak yakin, tetapi yakin. Karena sejak awal, aku tidak peduli padamu. Jika Zhang Tian bertanya di sini, aku mungkin memiliki beberapa keraguan, tetapi jika itu hanya kamu, aku benar-benar tidak perlu peduli. Sangguan Mi berkata dengan lemah, penuh percaya diri dan meremehkan pertanyaan Han Xiao. Dikatakan bahwa kamu telah membunuh wilayah Tianwu, tetapi aku tidak mempercayainya. Aku memutuskan untuk mencobanya sendiri. Han Xiao bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sangguan Mi muncul di sini hari ini dan datang untuk membunuhnya. Pertarungan itu tidak dapat dihindari dan harus dilakukan secara langsung. Baiklah, lakukan yang terbaik. Sangguan Mi mengangguk dan berkata dengan tenang, setelah kamu mati, aku akan mengirim kepalamu ke Paviliun Jianwang, yang dapat dianggap sebagai tempat bagimu untuk mati. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Suling di Jalan Huangquan. Jika dia tidak bersikeras, kamu tidak akan mati dan Paviliun Jianwang tidak akan jatuh ke dalam situasi yang sulit seperti itu. Seberapa kuatkah Sangguan Mi? Hampir menjadi rahasia, sebab, sejak beberapa tahun lalu, setelah Xiao Xuexue menghilang, Sangguan Mi melarang posisi Xiao Xuexue dan menjadi yang teratas dalam daftar pertempuran Zhenwu. Sebelumnya, Sangguan Mi menindas seorang prajurit yang baru saja memasuki wilayah Tianwu dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi. Sejak saat itu, Sangguan Mi dihancurkan di ibu kota kekaisaran dan menjadi lebih terkenal. Ia dapat disebut sebagai jenius pertama. Pada saat yang sama, Sangguan bunuh diri dengan tulang hitam, yang menghancurkan semua orang. Bagaimanapun, seniman bela diri dengan tulang hitam, seperti kekasih surga, terlahir dengan bakat seni bela diri. Baik kecepatan kultivasi maupun pemahamannya jauh lebih baik daripada seniman bela diri biasa. Han Xiao bertanya, menatap Sangguan Mi. Sangguan Mi berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Ia juga menatap Han Xiao dan berkata perlahan, ayo pergi dulu. Ini adalah semacam kepercayaan diri. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap pertanyaan Han Xiao. Tentu saja, di antara banyak talenta top di Kekaisaran Lanxing, hampir tidak ada seniman bela diri yang dapat membuat Sangguan Mi memperhatikan. Han Xiao bertanya, tentu saja tidak. Menghadapi penghinaan dari Sangguan Mi, Han Xiao bertanya dengan sedikit amarah. Setidaknya dia adalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu, meskipun dia baru saja melangkah ke wilayah Tianwu. Namun, ranah Tianwu, bagaimanapun juga, adalah ranah Tianwu. Ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh seni bela diri tingkat lain. Setidaknya, Xuan Qi memiliki materialisasi, yang hanya dapat dicapai oleh seni bela diri di atas level ranah Tianwu. Kamu akan menyesali keputusanmu sekarang. Setidaknya, membunuhku tidak semudah yang kamu pikirkan. Han Xiao bertanya, menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk bangun dari amarahnya dan tetap tenang, dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia menatap Sangguan Mi, dan kemudian tiba-tiba membuka tangannya yang besar. Semangat misterius yang menakutkan dan mendominasi terkondensasi di telapak tangannya. Han Xiaowen adalah orang nomor 1 di Paviliun Raja Pedang, dan Sangguan Mi adalah murid Akademi Suci Akademi Danwu. Han Xiaowen tidak berani meremehkan Sangguan Mi sejak awal. Oleh karena itu, Han Xiaowen tidak berani bersantai dalam perang ini. Dia dengan panik memobilisasi ki misterius di lautan ki untuk meningkatkan kekuatan telapak tangan ini sebanyak mungkin. Datanglah ke medan perang. Telapak tangannya memadatkan banyak ki misterius. Han Xiao bertanya, dan tubuhnya meledak secepat kilat. Sangguan Mi sangat tenang. Tentu saja,
Ketika dia muncul di sini dan berkata ingin membunuh Han Xiaowen, dia sangat tenang. Ketenangan ini, seperti dia sedang minum secangkir teh, seperti dia sedang makan, tidak ada fluktuasi suasana hati, dan selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Menghadapi tantangan Han Xiao, Sang Guanmi hanya tersenyum dan berkata, banyak orang tidak tahu apa tulang hitam di tubuhku, tetapi kalian beruntung bisa melihat tulang hitam di tubuhku hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh Sang Guanmi tiba-tiba bergetar, dan pelangi yang mengerikan meledak dari tubuh Sang Guanmi. Han Xiao bertanya, wajahnya telah berubah drastis, tetapi sekarang telapak tangannya hampir jatuh, dan tidak ada kemungkinan untuk mundur. Dia berteriak, aku di surga dan seni bela diri. Apakah aku akan dikalahkan di tanganmu? Tidak mungkin. Mata Sang Guanmi tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara dingin, tulang binatang rakus, perang. Raungan, binatang buas yang mengerikan itu meraung dan tiba-tiba terdengar. Hantu rakus hingga lebih dari 10 meter muncul di belakang tubuh Sang Guanmi. Hantu rakus itu sangat ganas. Meskipun itu hanya hantu, ia mengandung kekuatan yang sangat kuat. Han Xiao bertanya bahwa telapak tangan kanannya jatuh. Dia hanya mendengar suara dentuman keras. Jejak telapak tangan yang sombong menghantam hantu rakus itu. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Han Xiao bertanya tentang kekuatan agung di tubuhnya dan dengan panik menuangkannya ke hantu Taoti, tetapi dia tiba-tiba terpental oleh hantu kilin. Boom! Suara keras. Han Xiao bertanya pada seluruh orang itu bahwa dia jatuh dengan keras di tanah batu lebih dari 10 meter jauhnya dan tubuhnya menabrak celah batu. Jika bukan karena kekuatan tubuhnya, benturan tadi sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan mematahkan otot dan tulangnya. Tetapi bahkan dengan kekuatan fisiknya yang kuat, Han Xiao masih memuntahkan darah di mulutnya dan menyeka beberapa warna jelek di wajahnya. Dia tampak sangat bermartabat dan matanya penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya. Dia menatap Sang Guanmi, yang mengeluarkan hantu rakus di belakangnya, dan terkejut, kamu memiliki tulang binatang. Han Xiao bertanya, menatap dengan mata terbelalak, terkejut dan takut. Suangu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seniman bela diri sejak lahir. Tulang hitam beragam, termasuk tulang binatang, tulang pedang, tulang pisau, dan semua jenis tulang hitam. Sama seperti Su Xiaomei, dia memiliki tulang hitam dan tulang pedang. Hanya dari sudut pandang ini, dia jauh lebih kuat daripada banyak seniman bela diri. Terutama dalam mengolah keterampilan pedang, dia adalah seorang jenius Tianzong, yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Tidak terbayangkan bahwa Sang Guan bunuh diri dengan tulang binatang dan menjadi binatang rakus di zaman kuno. Karena Taoti adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno. Mampu memiliki tulang binatang seperti ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Sang Guanmi. Pada saat ini, Han Xiao memintanya untuk menarik napas dingin tanpa sadar. Matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Dia berdiri dengan paksa, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap dingin ke arah Sang Guanmi, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak heran kamu bisa membunuh mereka yang berada di wilayah Tianwu. Aku benar-benar kalah dalam perang ini. Tapi aku masih ingin melihat seberapa jauh jarak antara aku dan kamu. Han Xiao bertanya. Dia bersemangat. Meskipun dia tahu dia akan kalah, dia masih ingin mencoba. Bagaimanapun, dia telah melangkah ke wilayah Tianwu. Bukankah dia akan kehilangan muka jika dia mengakui kekalahan secara langsung? Terlebih lagi, bahkan semut pengganggu suling yang lemah tidak akan mengakui kekalahan dalam menghadapi kesulitan. Dia adalah murid pertama di aula. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Ya, benar, aku tidak akan mengakui kekalahan jika aku mati. Han Xiao bertanya tanpa sadar, mengepalkan tinjunya, tampak sangat bermartabat, dan seluruh tubuhnya terbakar lagi. Dia tidak ingin kalah dari Su Ling saat ini, terutama dalam hal kemauan. Baiklah, bagus. Sang Guanmi mengangguk. Dia sangat percaya diri, tetapi dia bukanlah orang yang sombong. Han Xiao meminta agar semangat juang dan kemauan yang membara saat ini pantas untuk dihormatinya. Bahkan jika dia ingin membunuh Han Xiaowen, Sang Guanmi akan menggunakan cara yang tepat untuk membiarkan Han Xiaowen mati dengan bermartabat, yang berasal dari rasa hormat di antara yang kuat. Lakukan, Sang Guanmi berkata dengan lemah. Hantu rakus di belakangnya gelisah, dan raungan keras keluar dari mulutnya, yang membuat orang-orang gemetar. Perang, Han Xiao bertanya dan berteriak. Pada saat ini, sebuah pedang panjang muncul di tangannya.
Dia adalah seorang pendekar pedang. Memegang pedang di tangannya, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat lagi. Tentu saja, yang terpenting adalah dia memegang pedang di tangannya. Han Xiao bertanya apakah dia akan mati dengan lebih rela dan lebih bebas. Sungguh memalukan bagi seorang pendekar pedang untuk mati tanpa pedang di tangannya. 10.000 pedang milik sekte. Han Xiao bertanya dan berteriak. Seluruh tubuhnya terbakar hebat. Itu sangat mengerikan. Semua ki gelap di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Pedang itu mengembun di pedang panjang di tangannya. Potensi pedang yang tak terbatas mengumpulkan pedang ini dan langsung ditusuk olehnya. Sang Guanmi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang mengembun, pedang ini sepadan dengan seranganku. Metode Taoti. Sang Guanmi mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Untuk sesaat, Taoti di belakang Sang Guanmi mengeluarkan raungan sedih dan langsung menyerang Han Xiaowen. Kekuatannya yang ganas seperti gelombang yang melonjak dan menelan Han Xiaowen sepenuhnya dalam sekejapan. Xiao bertanya apakah dia sudah mati. Ketika dia meninggal, dia tidak pernah jatuh. Jantungnya hancur dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Dia memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan pedang di tangannya menusuk celah batu. Seperti seorang pejuang sejati, dia meninggal dengan bermartabat. Sang Guanmi menatap tubuh Han Xiaowen untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kekuatan Dharma Rakus tidak dapat dilawan oleh seni bela diri biasa. Ada perbedaan dunia antara memiliki tulang gelap dan tidak memiliki tulang gelap. Terlebih lagi, tulang misterius yang dimiliki oleh Sang Guanmi masih merupakan tulang hewan legendaris, dan mereka adalah salah satu dari 10 binatang buas kuno teratas, yang dapat memadatkan ilusi Taoti. Setelah mencapai alam Tianwu, ia dapat memadatkan makanan rakus dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Dalam hal ini, bagaimana Han Xiao bisa menjadi lawan Sang Guanmi? Sang Guanmi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan sedikit emosi, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat pakaiannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pakaiannya telah dipotong-potong. Sebenarnya, dia masih sangat kuat. Tidak mudah untuk merobek pakaianku. Sang Guanmi tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Segera, dia menyingkirkan hantu rakus di belakangnya, menjabat tangan kanannya dan langsung memenggal kepala Han Xiaowen. Gululu, mempertaruhkan kepalanya yang berdarah dan digendong oleh Sang Guanmi. Sang Guanmi sangat tenang, dan ekspresinya bahkan tidak berfluktuasi sama sekali. Adegan ini tampak sedikit lucu. Murid pertama di Paviliun Raja Pedang Tangtang terbunuh dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Han Xiao bertanya bahwa sebelum kematiannya, dia sebenarnya telah memikirkan banyak masalah, tetapi sayangnya, tidak peduli berapa banyak masalah yang dia pikirkan, itu tidak ada artinya ketika kematian datang. Sang Guanmi mengambil kepala Han Xiao dan berjalan sepanjang jalan. Darah mengalir sepanjang jalan dan mewarnai tanah menjadi merah. Bau darah yang kuat memenuhi udara. Melalui hutan belantara, Sang Guanmi kembali ke ibu kota kekaisaran. Dia pergi ke Paviliun Jianwang dan melemparkan kepala Han Xiaowen langsung ke Paviliun Jianwang. Pada saat yang sama, ada selembar kertas yang dilemparkan ke loteng pedang oleh Sang Guanmi. Di kertas itu, ada bagian pendek. Suatu hari Anda tidak membayar suling, suatu hari Anda membunuh satu orang. Kata-kata di kertas itu ditulis dengan darah yang ditumpahkan oleh Han Xiaowen. Mereka menakutkan dan bahkan kejam. Wang Huan tinggal di kabinet Raja Pedang selama 2 hari. Tentu saja, dalam 2 hari ini, Wang Huan tidak berani bermalas-malasan dan telah berusaha untuk berlatih. Dia akhirnya menerobos 5 aspek alam Zhenwu dan akan memasuki alam Zhenwu tingkat tinggi. Pilih untuk bernapas. Wang Huan sebenarnya ingin pergi ke Menara Pedang untuk mencari Ying Lao dan berkonsultasi tentang keberadaan suling. Namun, sebelum Wang Huan memasuki Menara Pedang, dia bertemu dengan pemandangan yang sangat menakutkan di jalan. Sebuah kepala berdarah itu berlumuran darah dan sangat menakutkan. Wang Huan terkejut oleh kepala itu terlebih dahulu. Namun kemudian dia mengubah penampilannya, dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Kepala ini, sepertinya, tidak asing. Han Xiao bertanya. Hampir pada saat berikutnya, Wang Huan segera bereaksi. Dia menatap kepala itu dan membuka matanya. Dia sangat terkejut dan berkata dengan heran. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan memastikannya berulang kali, Wang Huan tidak akan percaya bahwa kepala ini benar-benar akan ditanyakan oleh Han Xiao. Anda tahu, Han Xiaowen adalah murid pertama dari Sekte Dalam. Dia kuat. Selain itu,
Hanya 2 hari yang lalu, Wang Huang mengajarkan Han Xiaowen hukum tertinggi, 10.000 pedang milik sekte, dan membantu Han Xiaowen berhasil menerobos alam Tianwu. Dalam hal ini, bisakah Han Xiao bertanya apakah dia bisa dibunuh oleh orang lain? Wilayah Tianwu. Han Xiao bertanya, itu wilayah Tianwu. Bahkan mereka yang berada di wilayah Tianwu dapat membunuh dan memenggal kepala mereka. Faktanya, kekuatan mereka juga dapat dibayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Huan segera menarik napas. Dia lahir di keluarga jenderal. Dia bukan tipe orang yang belum pernah melihat dunia. Oleh karena itu, pada awalnya, Wang Huan merenungkan bagaimana dia harus menghadapinya. Wang Huan dengan cepat melepaskan pakaiannya dan membungkus kepala yang berdarah di tanah. Setelah tindakan ini, Wang Huan menemukan bahwa ada catatan yang ditulis dengan darah di sebelahnya. Setelah melihat kata-kata pada catatan itu, Wang Huan gemetar dan tampak terkejut. Dia mengambil catatan itu, melilitkan pakaiannya di kepala Han Xiaowen dan bergegas ke Menara Pedang. Setelah meninggalkan daerah terlarang dan Gunung Wanjian, Ying Tua tinggal di Menara Pedang dan tetap tertutup. Dia harus beristirahat dan menyesuaikan keadaannya sesegera mungkin. Karena Ying Tua tahu bahwa badai kemungkinan besar adalah badai berdarah, yang akan dimulai di Paviliun Raja Pedang. Bahkan dikatakan, telah membuka pendahuluan, tetapi bayangan tua itu belum menyadarinya. Beberapa kekuatan lain seharusnya mengambil tindakan terhadap Paviliun Raja Pedang. Bayangan tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Benar saja, saat itu, Wang Huan bergegas ke Menara Pedang. Ying Lao sedikit mengernyit, menatap Wang Huan dengan bungkusan darah di tangannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, Wang Huan, mengapa kamu begitu bingung? Tuan, lihat, wajah Wang Huan menjadi pucat. Bagaimanapun, dia telah mengajarkan keterampilan itu kepada Han Xiaowen 2 hari yang lalu, tetapi sekarang Han Xiaowen telah berubah menjadi mayat, dan bahkan kepalanya telah terpenggal. Itu terlalu mengerikan. Wang Huan memperlihatkan kepala paket yang berlumuran darah merah di tangannya, dan buru-buru berkata kepada lelaki tua itu, Tuan, Han Xiaowen terbunuh. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Wang Huan, ekspresi Ying Lao berubah drastis dan wajahnya terkejut. Han Xiao bertanya, apakah dia terbunuh? Kau tahu, Han Xiaowen adalah murid pertama dari Sekte Dalam. Kekuatannya sangat kuat, siapapun yang dapat membunuhnya pasti dapat memanggil namanya di ibu kota kekaisaran. Bayangan tua itu tampak sangat bermartabat. Dia dengan cepat melangkah maju dan menatap paket berdarah di tangan Wang Huan untuk waktu yang lama sampai dia memastikan bahwa kepala di dalam paket itu memang Han Xiao. Setelah bertanya, bayangan tua itu segera merasa seperti sedang kesurupan, tanpa sadar menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Bayangan tua, dengan wajah tak berdaya, tak dapat menahan tawa getir dan berkata, Tuan, ada catatan lain. Wang Huan menyerahkan catatan itu kepada Ying Lao dan berkata, pihak lain datang untuk suling. Ya, Ying Tua mengambil catatan itu, membacanya dengan saksama dan berkata, dia datang ke suling, tetapi membunuh Han Xiao. Tampaknya mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Paviliun Raja Pedang. Setelah mengatakan ini, mata bayangan tua tiba-tiba menjadi sangat suram. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Untuk beberapa saat, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Tuan, Wang Huan tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ying Lao marah, dan itu juga pertama kalinya dia melihat Ying Lao Si menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Sebelumnya, Wang Huan telah mendengar bahwa Ying Lao adalah kekuatan teratas yang terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran, dan bahkan Kaisar Li mungkin bukan lawan Ying Lao. Tetapi sekarang, melihat kekuatan Ying Lao dengan matanya sendiri, Wang Huan masih merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Wang Huan menatap Ying Lao dan sangat terkejut, karena kekuatan yang dilepaskan oleh Ying Lao sekuat meteor, yang membuat orang gemetar. Kemudian, di bawah tatapan Wang Huan, kekuatan dalam tubuh lelaki tua bayangan itu melonjak, dan seluruh orang itu bangkit. Sosoknya langsung tumpang tindih dengan ribuan cara. Di belakangnya, bahkan sayap Xuan Qi tidak muncul, tetapi tubuhnya melesat ke udara. Wang Huan tampak ketakutan dan bergegas keluar dari Menara Pedang, menatap lelaki tua bayangan yang secara tirani keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul.
Bayangan tua itu mengerutkan kening, dia mengulurkan telapak tangan kiri dan kanannya dan menepukkannya ke arah perguruan tinggi Danwu dan keluarga kerajaan. Jejak telapak tangan yang tampaknya sederhana itu hanya mendengar suara, ledakan, yang keras, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Itu tirani dan melesat keluar langsung ke arah perguruan tinggi Danwu dan keluarga kerajaan ruang di sekitarnya langsung dikalahkan oleh kedua telapak tangan ini. Di separuh langit ibu kota kekaisaran, samar-samar terlihat jejak yang tertinggal di ruang setelah kedua telapak tangan itu didorong keluar datar. Terlalu kuat, menyebabkan ruang runtuh. Orang tua bayangan itu melayang di udara, seperti dewa sejati. Dia sangat kuat dan memancarkan cahaya hitam pekat di sekelilingnya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Ying Lao benar-benar memiliki tingkat kekuatan ini. Pada saat ini, para seniman bela diri yang mengelilingi paviliun Raja Pedang semuanya gemetar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kedua telapak tangan itu didorong keluar dari langit paviliun Raja Pedang, dan terdengar suara ledakan dimanapun telapak tangan itu lewat. Kedua telapak tangan itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di ruang dalam waktu singkat, yang membuat orang merasa luar biasa. Prajurit yang kuat macam apa yang bisa mengerahkan kekuatannya sejauh ini? Bahkan telapak tangan menghancurkan ruang, meninggalkan jejak di ruang. Mereka tanpa sadar melihat orang yang membuat kedua telapak tangan ini. Pupil mata mereka berkerut dan mereka sangat terkejut. Orang kuat misterius dari paviliun Raja Pedang benar-benar menembak. Siapa yang bisa memaksanya melakukannya? Seorang pria parubaya dari desa Fengbo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan pria parubaya itu mencapai keadaan Tianwu, dan hatinya terkejut. Sungguh menakjubkan menyaksikan Ying Lao mengalahkan orang-orang di masa hidupnya. Ya, seluruh kekaisaran Lanxing seharusnya menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa memaksanya melakukannya. Aku tidak menyangka dia akan melakukannya sendiri. Apa yang terjadi? Seorang seniman bela diri lain dari Villa Fengbo juga sangat terkejut. Bagaimanapun, reputasi Ying Lao pasti telah terdengar di level mereka. Shadow selalu menjadi orang kuat misterius dari paviliun Raja Pedang, yang bertanggung jawab untuk menjaga menara pedang. Dalam arti tertentu, Ying Lao juga merupakan penjaga paviliun Jianwang, yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan paviliun Jianwang. Kecuali jika itu adalah krisis hidup dan mati yang nyata, aku khawatir Ying Lao akan melakukannya sendiri. Sekarang, bayangan tua itu tidak hanya menembak, tetapi juga tujuannya sangat jelas, yaitu untuk perguruan tinggi Danwu dan keluarga kerajaan. Ini membuat orang bertanya-tanya apakah perguruan tinggi Danwu dan keluarga kerajaan tidak sabar menunggu secara diam-diam untuk mulai bertarung melawan paviliun Raja Pedang. Di paviliun Raja Pedang, di paviliun pedang utama. Luo Wushuang berjalan keluar dari paviliun pedang utama dan datang ke ambang jendela. Dia mengulurkan tangan gioknya, mendorong pintu jendela hingga terbuka, menatap cetakan telapak tangan dengan kekuatan yang agung dan kuat, dan menyeka beberapa warna tak berdaya di wajahnya yang cantik. Ya, bayangan tua, bagaimanapun juga, masih tidak tahan, memilih untuk mengambil inisiatif. Dia, sudah waktunya untuk berdiri. Sebagai pemimpin kabinet, dia harus menjadi yang pertama berdiri. Dia mengangkat alis dan matanya, memancarkan beberapa aura di matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, "Suling, Suling, perang ini semua untukmu. Kamu tidak boleh mengecewakanku." Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Luo Wushuang tersenyum beberapa kali dan berjalan perlahan di luar paviliun pedang utama. Ketika Luo Wushuang keluar dari paviliun pedang utama, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua bayangan yang melayang di udara saat ini, dan menyapanya dengan hormat, "Lelaki tua bayangan." Sebagai seorang tetua paviliun Raja Pedang, bayangan tua memandang Luo Wushuang, mengangguk sedikit dan berkata, "Beberapa hal harus diakhiri." "Ya, kamu benar." Luo Wushuang mengangguk dan mengenali apa yang dikatakan Ying Lao. Karena itu, dia memilih untuk berdiri. Pada saat ini, di paviliun tetua, tetua itu memejamkan mata dan beristirahat. Sampai dia mendengar suara getaran ruang setelah kedua telapak tangan didorong keluar, dan dia perlahan membuka matanya. Tetua itu dipenuhi dengan emosi. Dia telah berada di paviliun Jianwang selama beberapa dekade. Meskipun senioritasnya tidak setua Ying, dia juga setia pada paviliun Jianwang. Dia menganggap paviliun Jianwang sebagai keluarga dan bekerja sebagai lembu dan kuda untuk paviliun Jianwang, atau bahkan hidup dan mati. Mengingat bahwa ketika dia masih muda,
dia baru saja memasuki paviliun Raja Pedang dan masih bersama Han Xiaoyao. Sayang sekali, bakat tetua itu tidak dapat dibandingkan dengan Han Xiaoyao. Akhirnya, Han Xiaoyao memenangkan posisi pemimpin kabinet. Untungnya, Han Xiaoyao memiliki kekuatan yang kuat dan memimpin paviliun Raja Pedang untuk berkembang, yang tidak mengecewakan tetua itu. Selama bertahun-tahun, tetua itu telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan paviliun Raja Pedang, tetapi lebih dari itu, hati tetua itu semakin dipenuhi dengan emosi. Karena dia tahu bahwa masa depan paviliun Jianwang sudah gelap dan membingungkan. Pada saat ini, seseorang harus berdiri dan menanggapi dengan satu suara untuk bersama-sama melawan bahaya yang akan datang. Aku tidak bisa melihat kehancuran paviliun Raja Pedang dengan mataku sendiri. Bayangan tua, prajurit pertama, dia telah berdiri sekarang. Luo Wushuang juga telah berdiri. Paviliun tetua harus membuat pernyataan. Tetua itu tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, tetua yang siap secara mental berjalan keluar dari paviliun tetua itu perlahan-lahan. Setelah berjalan keluar dari paviliun tetua itu memusatkan pandangannya pada lelaki tua bayangan yang melayang di udara dan menunggu perintah lelaki tua bayangan itu berikutnya. Di paviliun Raja Pedang, banyak seniman bela diri juga berdiri pada saat ini. Mereka menatap Yinglao seolah menunggu Yinglao memberi perintah. Begitu pula di dunia luar, banyak seniman bela diri juga menatap Yinglao. Seniman bela diri dari Sekte Hantu Mayat, Jenderal Zhang Tiangui dan Ji Hongchen, tentu saja memperhatikan Yinglao. Sebelum datang ke sini, Patriark mengatakan bahwa lelaki tua dan abadi ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Konon, Patriark pernah menderita kekalahan di tangannya. Zhang Tiangui mengerutkan kening. Dia tinggi dan tegap. Dia menatap lelaki tua bayangan kurus yang melayang di udara seperti kayu mati dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi dari sudut pandangku, lelaki tua ini hanya menggertak dengan sengaja. Faktanya, dia berada di ujung busur silang yang kuat. Zantian, aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk tetap menghormati yang kuat. Jika kamu berani berbicara tidak baik lagi, aku berjanji akan mengampunimu. Ji Hongchen bertubuh pendek dan seperti gadis kecil, tetapi momentumnya sangat kuat. Dia hanya melirik Zhang Tiangui dengan dingin dan matanya sedingin pisau. Yang terakhir tidak berani berbicara liar lagi dan tidak berani mengejek Yinglao. Kamu masih tampak tidak yakin. Ji Hongchen mendengus dingin dan melihat bahwa Zhang Tiangui akan sedikit tertekan. Matanya suram. Dia berkata dengan dingin, hanya 2 telapak tangan itu cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping dan membuatmu mati tanpa seluruh tubuh. Bahkan aku mungkin tidak dapat mengambil kedua telapak tangan itu secara langsung. Aku tidak percaya, setidaknya Zhang Tiangui juga seniman bela diri ketujuh di alam surgawi. Kekuatannya sangat kuat, dapat dikatakan bahwa bahkan seniman bela diri di 9 puncak alam surgawi mungkin tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Hanya Yin dan Yang yang dapat dengan mudah membunuhnya. Bisakah bayangan tua menjadi Yin dan Yang? Itu konyol, seni bela diri dalam Yin dan Yang jarang. Jika bayangan tua adalah seni bela diri, dalam Yin dan Yang, bagaimana dia bisa membiarkan semut tahi lalat yang rendah hati ini berteriak di luar paviliun Raja Pedang? Jika itu adalah seorang pendekar Yin Yang, aku khawatir bayangan itu sudah tertembak sejak lama dan membunuh semua semut pengganggu yang mengelilingi paviliun Raja Pedang. Jelas, Yinglao jelas bukan seorang pendekar Yin Yang. Zhang Tiangui akan membentuk kognisi ini di dalam hatinya. Namun, di saat berikutnya, Zhang Tiangui akan bingung. Karena 2 sidik jari itu, Ping Tui menghantam Akademi Danwu dan keluarga kerajaan. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat mengerikan, luas, dan agung meledak dari tempat telapak tangan itu jatuh, membuat keempat belah pihak ketakutan. Boom! Bahkan dari jarak puluhan mil, kita masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan dari Akademi Danwu dan keluarga kerajaan. Bunuh paviliun Raja Pedangku, Han Xiao bertanya. Apakah kau tidak akan menjelaskan ini kepadaku? Leng Ying tua menatap ke arah Akademi Danwu dan keluarga kerajaan. Suaranya sangat rendah, seperti guntur, dan berteriak dengan marah. Baru saja, bayangan telapak tangan tua itu jatuh, langsung mengguncang Akademi Danwu dan keluarga kerajaan, menyebabkan fondasi Akademi Danwu dan keluarga kerajaan berguncang. Bahkan pada saat itu, bahkan bumi bergetar, dan tanah seluruh ibu kota kekaisaran berguncang hebat. Pemandangan itu sangat berguncang, suara gemuruh menggelegar menggema di angkasa. Han Xiaowen terbunuh,
kepalanya dipenggal, dan dia dikirim ke Istana Pedang. Masalah ini tidak diragukan lagi membuat marah Yinglao dan menyentuh garis bawah Yinglao. Jika tidak, bayangan tua itu tidak akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun, seorang prajurit setingkatnya dapat menyebabkan kegemparan dan bahkan kerusakan yang menghancurkan bagi negara. Tetapi kali ini, Yinglao sangat marah. Dia harus mengatakan sesuatu. 2 jejak telapak tangan tadi baru saja jatuh di atas Akademi Danwu dan keluarga kerajaan. Jika Akademi Danwu dan keluarga kerajaan tidak berdiri dan menjelaskan kepada lelaki tua bayangan itu, jejak telapak tangan berikutnya akan jatuh langsung ke gedung-gedung Akademi Danwu dan keluarga kerajaan, menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Tidak seorang pun akan meragukan kekuatan Yinglao. Secara khusus, leluhur Akademi Danwu dan keluarga kerajaan hampir merupakan seniman bela diri top paling luar biasa di era yang sama dengan Yinglao. Namun, bayangan itu masih lahir, dan mereka telah lama menghilang dan memilih untuk tidak muncul di dunia. Pada saat ini, seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan suara keras, dan semakin banyak energi mengerikan berkumpul di sekitar tubuh tua bayangan itu. Alis bayangan tua itu bergetar dan hatinya marah. Dia menunggu pernyataan. Kalian, tidakkah kalian akan berdiri? Bayangan tua itu berkata dengan marah bahwa meskipun jaraknya puluhan mil, suara bayangan tua itu terdengar tepat. Duduk di aula harmoni tertinggi, Kaisar Li bermain dengan segel giok kekaisaran. Itu adalah giok kualitas tertinggi. Itu sangat jernih dan sangat mahal. Suara Ying tua setebal guntur. Dia mendengar sedikit tinnitus di telinga Li Huang. Dia sedikit mengernyit. Awalnya, itu hanya masalah sepele yang berhubungan dengan suling. Tapi sekarang, bayangan tua itu berdiri, Luo Shuang berdiri, dan tetua itu juga berdiri. Tampaknya masalah sepele ini secara bertahap telah berkembang menjadi peristiwa besar, yang terkait dengan hidup dan mati beberapa kekuatan besar. Sebagai Kaisar Kekaisaran Lanxing, Kaisar Li pandai dalam trik menyerang. Tentu saja, dia juga suka bermain dengan pikiran raja. Dia tahu bahwa hari ini, tekanan yang diberikan oleh keluarga kerajaan pada Paviliun Jianwang tidak cukup untuk membuat Paviliun Jianwang menyerahkan suling. Karena Raja Pedang bertekad untuk melindungi suling. Di mata Li Huang, suling hanyalah semut pengganggu yang lemah, yang dapat dimanipulasi sesuka hati, tetapi Paviliun Raja Pedang di belakang suling adalah raksasa. Sungguh mengejutkan, demi suling yang rendah hati, Paviliun Raja Pedang benar-benar dapat melakukan langkah ini. 3 orang kuat teratas yang lahir di Paviliun Raja Pedang, orang kuat misterius Yinglao, Master Paviliun Luo Shuang dan Tetua Paviliun Tetua, semuanya telah muncul. Ini benar-benar menakjubkan bagi Kaisar. Kaisar Li menempelkan stempel kekaisaran di kursi naga emas di sebelahnya. Dia tersenyum sinis dan mengira Paviliun Raja Pedang membuat keributan, jadi dia berkata dengan enggan. Yang mulia, Tuan Ying mengatakan itu karena Han Xiaowen terbunuh, bukan karena suling. Adipati Li tersenyum lembut, tanpa sedikit pun rasa takut atau khawatir. Dia tetap bersama Kaisar Li dan mengingatkannya. Kamu budak, tidakkah kamu tahu bahwa Han Xiao bertanya karena suling terbunuh? Dengan dengungan dingin, Li Huang tiba-tiba berdiri dan memarahi. Adipati Li tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, dia tahu bahwa Han Xiao bertanya karena suling terbunuh. Tetapi di permukaan, Han Xiaowen terbunuh, dan Yinglao muncul dan mengambil tanggung jawab atas pembunuhan Han Xiaowen. Bagaimanapun, bencana itu lebih sedikit daripada yang lain. Kekuatan lain ingin membalas dendam pada suling. Mengapa membunuh Han Xiao? Bukankah itu tidak perlu? Oh, masalah apa? Li Huang menghela nafas tanpa daya. Telapak tangan Yinglao tadi menegaskan betapa kuatnya kekuatan Yinglao. Li Huang tidak akan cukup bodoh untuk melihat kekuatan Yinglao yang sebenarnya. Yinglao menamparnya bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk memberi pelajaran kepada Akademi Danwu dan keluarga kerajaan dan membuat mereka menyadari bahwa Paviliun Raja Pedang tidak kosong. Yang mulia, Anda, suara Pastor Li sedikit tajam. Dia menatap Kaisar Li untuk waktu yang lama dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah Anda akan maju sendiri? Dasar budak anjing, tentu saja saya ingin muncul sendiri. Kekaisaran Lanxing ini adalah kekaisaran Lanxing saya. Ibu kota kekaisaran ini juga ibu kota kekaisaran saya. Jika mereka ingin membuat masalah di sini, Kaisar pasti akan muncul sendiri untuk menekan mereka. Terlebih lagi, Paviliun Raja Pedang kali ini adalah orang besar. Jika Kaisar tidak muncul sendiri,
siapa yang bisa mengintimidasi mereka? Li Huang mendengus dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi kakek Li dan berkata. Mendengar omelan Li Huang, ayah Li merasa sangat senang. Dia adalah kasim terdekat di sekitar Li Huang dan orang yang berbagi kekhawatiran dan menyelesaikan masalahnya. Jika Li Huang tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia pasti akan dirugikan dalam berurusan dengan Ying Lao dan yang lainnya. Adipati Li sengaja berbicara seperti itu agar Li Huang melampiaskan amarahnya. Dia mengikuti Li Huang selama puluhan tahun dan tahu persis apa yang dipikirkan Li Huang. Ayo pergi, kamu pergi bersama Kaisar. Li Huang menatap ayah mertua Li. Melihat ayah mertua Li tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baik, Yang Mulia." Adipati Li tersenyum tipis, mengikuti dari belakang Kaisar Li, dan tidak berani melampaui kolam guntur. Kemudian, Li Huang melangkah keluar, dan dalam sekejap dia tiba di langit ibu kota kekaisaran, hanya 30 atau 40 meter dari Ying Lao. Pada saat ini, semua seniman bela diri di tanah sedang melihat ke langit. Ketika mereka melihat kemunculan Kaisar Li yang tiba-tiba, mereka semua merasakan sensasi. Apakah ini kekuatan Kaisar Kekaisaran Lanxing? Benar-benar layak menjadi Kaisar Li. Dia pernah menekan 100.000 gunung dan membunuh Warcraft teratas. Kekuatannya sangat kuat. Omong kosong. Tidak seorang pun di ibu kota kekaisaran tahu bahwa Kaisar Li adalah jenius seni bela diri teratas. Kemudian, dia menjadi Kaisar Kekaisaran Lanxing. Kekuatannya menjadi semakin halus dan kuat. Banyak seniman bela diri berdebar-debar dan menatap Li Huang. Mereka semua tahu bahwa Li Huang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyaksikan tangan Li Huang. Hari ini, saya mungkin beruntung menyaksikan aksi Li Huang. Saya telah melihat bayangan tua. Li Huang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia bisa melayang di udara tanpa menunjukkan sayap suankinya. Dia menatap Ying Lao dan menyapanya dengan hormat. Adapun Luo Wushuang dan yang lebih tua, mereka diabaikan secara selektif oleh Kaisar Li. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, di antara seniman bela diri yang lahir di Paviliun Jianwang, yang terkuat adalah Ying Lao. Siapa yang membunuh Han Xiao? Apakah orang-orang dari Akademi Danwu tidak muncul? Ying tua memandang Li Huang dengan tatapan dingin, tetapi mengangguk sedikit. Kemudian dia melihat Akademi Danwu. Meskipun jaraknya puluhan mil, matanya muram dan dingin, yang membuat semua seniman bela diri di Akademi Danwu gemetar. Presiden Muling duduk di ruangan itu untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Sang Guanmi adalah orang yang membunuh Han Xiaowen, karena dia pernah melihat Sang Guanmi sebelumnya. Sang Guanmi mengakui bahwa dialah yang membunuh Han Xiao. Dalam analisis terakhir, Sang Guanmi adalah jenius seni bela diri terbaik di Akademi Danwu. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Akademi Danwu untuk meninggalkannya. Presiden Muling tersenyum tak berdaya. Kemudian dia melangkah keluar dan muncul di langit dalam sekejap, hanya sekitar 30 meter dari Ying Lao. Aku pernah melihat bayangan tua. Presiden Muling tahu bahwa Ying Lao adalah seorang senior, dan sejak beberapa tahun yang lalu, Ying Lao adalah jenius seni bela diri papan atas. Kekuatan Ying Lao yang sebenarnya telah lama menjadi misteri yang tidak diketahui. Namun, kedua telapak tangan tadi telah menjelaskan banyak masalah. Telapak tangan itu benar-benar kuat. Pemimpin Akademi Muling tidak ragu bahwa jika telapak tangan itu tidak berada di udara, tetapi di gedung Akademi Danwu, itu akan langsung menghancurkan seluruh Akademi Danwu. Jika Anda ingin melawan telapak tangan, tidak ada yang akan mampu melawan telapak tangan itu kecuali leluhur Anda melakukannya sendiri. Kekuatan Ying Lao dapat dilihat. Sekarang mereka sudah ada di sini, mari kita bicara baik-baik. Suara Ying tua tidak panas atau dingin, dan penampilannya sangat tenang. Dia melayang di udara, pakaian di sekelilingnya berkibar tertiup angin. Dia menatap Presiden Muling dan Li Huang, dan berkata dengan suara yang dalam, Han Xiao bertanya tentang pembunuhan. Mari kita beri kalian penjelasan.